pada siang hari ini. Kita bersyukur hari ini masih diberi kesempatan sama Tuhan Yesus untuk ikut dalam ibadah pemuda remaja. Kita bernyanyi dari lagu Semua Orang Harus Tahu. Nomor 413. Semua orang harus tahu. Semua orang harus tahu. Semua orang harus tahu. Semua orang harus tahu siapa Yesus. Semua orang harus tahu. Semua orang harus tahu. Semua orang harus tahu. Yesus sobat yang setia, sangat tulus dan benar. Dia dengan sukacita harus tahu. Semua orang harus tahu. Semua orang harus tahu siapa Yesus. Kita bernyanyi lagi dari lagu nomor 386, nomor 7, halaman 71. Saat kami berkumpul, Roh-Mu bekerja. Itu nanti yang dari ajarku memuliakan namamu itu seharusnya ajar kami memuliakan namamu. Roh-Mu bekerja, ajar kami
Tuhan Yesus, kembali kami mengucap syukur Tuhan untuk berkat penyertaan-Mu dan kasih setia-Mu Tuhan yang masih kami rasakan sampai siang hari ini. Tuhan, terima kasih karena Tuhan masih memberikan kami kesempatan hari ini untuk mengikuti ibadah gabungan pemuda dan remaja di Skala ini Tuhan. Tuhan yang kiranya memberkati Laura yang menjadi MC, begitu juga Bang Yosi yang bermain gitar. Tuhan kiranya yang membimbing kami Tuhan dalam melakukan pelayanan ini. Tuhan juga yang memberkati nanti mereka yang sharing, dan Tuhan juga yang menolong, yang membawa firman Tuhan hari ini. Tuhan yang memberkati kami semua Tuhan. Tuhan juga yang menolong kami semua agar kiranya kami dapat mengerti isi firman Tuhan yang akan disampaikan pada hari ini. Tuhan tolong berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita masuk ke ruang kesaksian, kita bernyanyi satu lagu lagi dari lagu Roh Kudus Kau Hadir di Sini. Kau hadir di sini. Gak ada di buku ya? Gak ada. Yang gak ada boleh lihat di kertas atau lihat dari Google juga boleh, silakan. Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Mu. Ku buka untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Kita nyanyikan lagu ini sekali lagi. Roh Kudus Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa-Mu. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Tinggi. Kepada yang sharing dipersilakan. Salam. Terima kasih atas kesempatannya. Hari ini saya berbagi dari yang dikutbahkan tadi, dari Yohanes 8 ayat 36.
Jadi apabila anak itu memberikan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Jadi dari ayat ini saya semakin yakin bagaimana Tuhan Yesus itu bisa memerdekakan saya dari dosa. Yang saya mau ceritakan juga sebelumnya, biasanya saya di sekolah gitu, kayak saya berkumpul dengan teman-teman saya ikut mereka gitu. Bagaimana bahasa-bahasa anak sekarang, saya kotor gitu. Dan biasanya saya kalau ujian gitu saya sering nyontek juga gitu, karena saya tahu itu berdosa, tapi saya belum bisa lepas dari dosa itu. Jadi setelah Pentakosta hari Rabu dan Kamis malam, kayak yang dibilang Bang Wiro pas hari Kamis itu, dia bilang sama kami kalau kita itu bisa lepas dari dosa karena Tuhan Yesus itu udah memberikannya kepada kita. Kita aja yang belum jijik terhadap dosa itu, kata Bang Wiro itu. Aku belum mau lepas dari dosa itu. Jadi setelah Pentakosta itu saya jadi lebih mengerti gitu bagaimana cara saya lepas dari dosa. Dan kata Bang Pria itu, percaya itu sekali, tapi bertobat itu setiap hari gitu. Dan setelah pulang dari situ, saya sharing dengan mama saya, apa yang kamu dapat gitu. Ya saya mau bertobat, saya bilang gitu. Tapi setiap saya mau bertobat, iblis itu menegur saya. Iblis itu berbisik dalam pikiran dan hati saya gitu, alah kau gak bisa bertobat, kau diganggu sih sama temanmu pun di lingkunganmu, asalin bola marahnya tetap gitu. Jadi saya jadi ciut di situ, tapi diingatkan lagi oleh emak saya, bilang sama iblis itu, "Nya kau iblis, supaya aku itu bisa lepas dari dosa itu." Dan yakin supaya Tuhan Yesus itu yang bisa benar-benar merdeka gitu, lepas dari dosa itu. Jadi dari Pentakosta itu saya ingin supaya saya bisa lepas dari dosa di lingkungan saya gitu. Saya berada di tengah-tengah orang itu, bukan saya yang jadi batu sandungan gitu. Asal saya mau masuk memberitakan firman Tuhan gitu, saya bukan jadi batu sandungan. Jadi saya ingin supaya saya jadi berkat di tengah-tengah lingkungan saya, di sekolah saya ya. Dan Senin besok saya akan ujian. Ya saya berdoa supaya saya harus bisa untuk tidak menyontek lagi gitu, dan belajar sungguh-sungguh. Ya dari firman ini saya bisa benar-benar berikan dari dosa itu dan menjadi berkat di tengah-tengah orang banyak. Ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ya, saya juga akan berbagi dari Matius 1 ayat 30. Ada beberapa ayat yang sebelum itu yang akan dipelajari juga.
harian setelah Yesus melayani gitu. Dalam cerita ini muridnya masih 4 ya, masih Petrus, Simon Petrus, Andreas, Yakobus, dan Yohanes, masih 4 orang bertahap gitu. Kalau sebelumnya langsung ceritakan semua, ya, tapi ini masih 4 orang gitu, sama seperti kita. Di sini juga hanya langsung kita semua di sini berkumpul, tapi ya siapa dulu jemaat pertama, tapi yang nanti kita dikumpulkan dalam satu kawanan di sebelah sekalian. Yang saya pahami ya gitu, ketika Tuhan pertama memanggil, tidak seberapa lama di ayat 21 judulnya Yesus dalam rumah ibadat di Kapernaum. Yesus membawa muridnya untuk masuk dalam rumah ibadat, dia mengajar di situ, dia mengabarkan Injil di situ, dia juga ada yang kerasukan, ada yang sakit dari situ gitu. Dan Tuhan melakukan mujizat di situ. Tapi yang saya pahami, Petrus dan Andreas tidak di situ, karena di ayat 28 sekeluarnya dari rumah ibadat, Yesus mengajak Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon karena mertua sakit. Jadi pada saat Tuhan Yesus mengajar di rumah ibadat, si Petrus dan si Andreas dari situ gitu. Itu yang saya pahami ya, gitu. Itu yang saya pahami ketika di ayat 21 sampai 28, walaupun di situ sebutkan Yesus dan murid-muridnya. Jadi yang saya pahami cuma 2 orang di situ. Dijelaskan dari ayat 28, Yesus bersama 2 muridnya, Yakobus dan Yohanes gitu. Jadi ketika sudah sampai di rumahnya si Petrus gitu ya, karena mertuanya di situ ya, gitu. Dia punya mertua bertiga menikah gitu. Dan setelah mertuanya sehat, ternyata banyak orang yang dibawa ke rumahnya. Di ayat 32, menjelang malam sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang. Berarti nggak tahu ya seberapa luas tempatnya itu, kota ini karena kurang tahu. Tapi kalau dibilang semua orang yang sakit dibawa, saya yakin rumah itu penuh. Saya yakin juga Tuhan menemukannya nggak gitu ya. Pasti sentuh satu-satu. Pasti Tuhan bicara satu-satu. Artinya butuh waktu yang lama. Gitu. Berarti kalau dihitung waktunya mungkin sampai larut malam. Karena seluruh yang sakit di kampung itu, di desa itu, tempat itu dibawa ke rumahnya Petrus. Gitu. Seluruh penduduk kota itu pun berkerumun di depan pintu, berarti sampai pintu. Jadi rumah itu sudah sangat tidak kuat lagi orang-orang yang sakit di situ. 34, dia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Dia tidak memperbolehkan setan itu berbicara sebab mereka mengenal dia. Jadi setan pun takut sama Allah ya. Gitu. Kita pun dia tahu itu. Gitu. Tapi yang saya tertarik di sini gitu ya. Yang saya berkati. Ketika Simon Petrus tidak di situ bersama dengan Tuhan Yesus di ayat 21 dan 28 gitu. Ketika mereka bangun pagi-pagi benar di ayat 35 dan mereka mengikuti Yesus dalam berdoa ya gitu ya. Maksudnya mereka tahu di mana Tuhan Yesus berada dan mereka ke sana. Petrus bilang, di sana banyak orang. Dalam hatiku seperti ini gitu. Dalam hatiku aku yakin Petrus sangat bahagia karena rumahnya viral. Gitu ya. Petrus sangat bahagia karena dia punya seorang yang bisa melakukan tanda yang ajaib. Gitu. Menyembuhkan banyak setan gitu ya, penyakit, semua selesai. Gitu. Dan itu rumahnya. Aku yakin dia, rumahku loh ini. Mungkin tersirat dia seperti itu walaupun nggak diucapkan. Gitu. Dia bangga dengan itu. Dia senang dengan itu. Dia suka terkenal. Walaupun sebenarnya bukan dia yang mengerjakan, tapi dia terimbas. Oleh karena Allah mengerjakan perkara yang besar. Gitu. Tapi ternyata Tuhan tidak seperti yang dia pikirkan. Gitu. Waktu dia jumpa dengan Tuhan Yesus, dia bilang, semua orang mencari engkau. Petrus masih ingin menikmati popularitasnya itu bersama dengan Tuhan Yesus. Gitu ya, dia masih ingin rumahnya itu dipakai untuk mengobati banyak orang yang sakit, yang kerasukan, yang ya semualah yang sudah Tuhan kerjakan dan dia yang itu. Gitu. Dan yang kupikirkan ya karena dia tidak mendengarkan pengajaran Yesus di ayat 21 sampai 28, ya bahwa Yesus yang pertama sekali dia kerjakan adalah menyampaikan Injil. Ya bagi Petrus ya nggak masalah kalau terkenal. Dan bagi dia itu sangat layak untuk dipertahankan. Apalagi ada orangnya yang sanggup mengerjakan itu. Itu ya. Tapi itu dipatahkan Tuhan Yesus. Ya langsung dipatahkan. Nggak ada lagi komentar yang lain setelah itu, nggak ada lagi. Tuhan bilang, marilah kita pergi ke tempat
lain. Jadi Tuhan tidak mau gitu ya, kita ikut Tuhan itu banyak motivasinya, supaya terkenal, supaya rumahku viral, supaya aku punya imbas yang seperti apa, aku punya keuntungan. Tidak gitu. Dan itu dipatahkan. Tuhan nggak mau itu gitu, karena dia juga bilang gitu, bukan untuk itu aku datang. Tujuan pertama Yesus datang bukan untuk menyembuhkan segala macam, bukan. Itu apa namanya, poin keberapanya itu. Poin yang pertama, Injil diberitakan, dia mengajar orang banyak. Jadi kalau disembuhkan fisiknya ya nggak masalah, tapi yang paling penting Tuhan mau sehat jiwanya, itu lebih penting gitu. Jadi Tuhan mematahkan pikiran, motivasi, keinginan Petrus supaya terkenal dengan mengatakan mari kita pergi. Udah senang kali ya dia sebelumnya ya, rumahku terkenal gitu, aku punya seseorang yang bisa kuandalkan, melakukan mujizat luar biasa, ajaib gitu. Tapi Tuhan bilang mari kita pergi. Dan di situ saya mengerti bahwa Tuhan memberikan pengajaran poin pertama gitu ya sama murid-muridnya. Tujuanku datang adalah untuk mengabarkan Injil. Itu yang poin pertamanya gitu. Itu yang mau Tuhan ajarkan kepada murid-murid supaya mereka nggak salah. Fokusnya nggak untuk yang tadi, bukan untuk yang terkenal, bukan untuk cari untung, bukan. Tapi fokusnya adalah mengabarkan Injil. Hari ini ya ketika aku sudah percaya gitu ya, sudah diselamatkan, sudah dikasih tahu sesuatu yang berharga dari itu Tuhan berikan untukku, ya kepada kita harus sampaikan, pergilah ya. Maksudnya jangan jadi kita menikmati sendiri keselamatan yang kita punya. Jangan berbahagia kalau cuma aku yang selamat. Jangan menjadi damai kalau aku tidak ngapa-ngapain gitu. Pergilah gitu. Jadi Tuhan mengajarkan itu kepada murid-murid. Sebenarnya belum terlalu lama mereka dipanggil ya. Kalau dihitung ketika mereka dipanggil ayat 16 sampai hari ini, sampai di ayat 38 mereka bersama, dan Tuhan mengatakan mari kita pergi, tujuanku adalah untuk mengabarkan ini. Belum terlalu lama gitu. Pertanyaan hari ini, sudah berapa lama aku percaya dan berapa banyak orang yang sudah kunci dan dibawa kepada Tuhan gitu. Jadi supaya ya sekali lagi motivasiku benar gitu ya. Apakah sudah ya berjuang juga aku untuk Injil itu gitu, atau kalau masih ada motivasi yang lain, mari kita kikis dan buang, kita bawa kepada Allah hati kita semuanya gitu ya. Jadi kalau Tuhan pun memberikan teladan kepada murid-murid dan kepada kita hari ini bahwa poin pertama yang mau disampaikan, visi utama yang mau dia kerjakan adalah mengabarkan Injil, mari kita juga yang sudah mengaku percaya pergilah. Kita semua bersama-sama. Tidak ada di antara kita yang hanya diam dan menjadi penonton, tapi mari pergi, kabarkanlah Injil. Gitu. Jadi ketika saya baca Yohanes 1 ayat 16 sampai 17 ya, dan di bawahnya itu betapa rusaknya dunia ini gitu. Obatnya cuma Injil, lain dari situ tidak ada. Jadi karena obatnya cuma Injil, ya kerjakan bagian itu. Gitu. Di mana aku sekarang hari ini? Di sekolah kah? Tempat kerja, tempat kuliah, di mana aku berada? Mari kerjakan. Mari kerjakan bagian kita masing-masing. Ya mungkin aku belum pintar, nggak yang pintar kita ini. Ya Tuhan yang memberikan kekuatan, Tuhan yang memberikan hikmat, gitu ya. Supaya kita juga bergantung. Kalau tadi bilang Laura, mereka di 4 pesan itu ya, gitu. Tidak membawa apapun gitu. Ya dalam pikiran kita pun maksudnya ya, keinginan kita kembali kita bergantung kepada Allah. Supaya semuanya kita gantungkan kepada Tuhan, membawa hidup kita semuanya, seluruhnya kepada Tuhan. Kalau hari ini ada 2 orang yang akan ujian ya, besok ya mari gantungkan kepada Allah. Kalau tadi Timur bilang masih menyontek, ya berjuang untuk Tuhan supaya tidak menyontek, gitu ya. Kalau ada nanti kritikan ujian, ya gantungkan harapan kepada Allah. Terlepas nanti Tuhan setuju atau tidak setuju dengan apa yang kamu inginkan, tetaplah belajar bersyukur dengan apa Tuhan yang izinkan. Gitu. Jadi semuanya kita taruhkan kepada Allah. Kalau Tuhan pun sudah melakukan perkara yang besar, tidak ada yang Tuhan tahan dalam hidupnya. Hidupnya dia kasih, darahnya dia curahkan, tubuhnya terluka untuk aku dan saudara. Mari kita juga berjuang supaya tidak mempertaruhkan apapun untuk Tuhan. Ya belajar tadi ya. Murid-murid masih baru berjumpa dengan Tuhan. Murid-murid masih baru digembalakan, tapi Tuhan ajar, mari pergi ke tempat yang lain. Karena untuk itulah aku pergi. Kepada kita juga sampaikan, mari pergi, kabarkanlah berita itu kepada banyak orang. Siapa yang kita jumpai, doakan supaya kita bisa menyampaikan firman Tuhan itu, Injil itu kepada orang lain. Karena Injil adalah obat yang mujarab untuk memperbaiki kerusakan dunia.
Ini yang bisa saya sampaikan kiranya menjadi berkat bagi kita semua. Terima kasih. Masih ada kesempatan satu orang lagi kalau ada yang mau berbagi. Boleh ya? Ya, dari ibadah hari ini saya mendapat pengertian begini. Ternyata hidup itu pilihan. Dari bangsa teguh kita tadi kita bisa lihat bagaimana para petinggi, imam, mereka bersekongkol memilih dengan berbagai alasan tadi yang sudah bersaksi menyampaikan, ya, alasan jabatan, pekerjaan, daki dan segala macam. Mereka memilih untuk memenjarakan Yesus. Yesus memilih untuk melakukan kehendak Bapa. Bukan tidak bisa Tuhan menunjukkan kuasanya, tapi Tuhan lebih memilih dia. Lalu yang bersaksi juga begitu. Jadi ya, Laura bersaksi ada teman-temannya kesurupan begitu. Laura memilih nangis, nangis tadi ya. Saya nggak tahu apakah dia memilih nangis, apakah karena memang dia keluar, apa karena memang belum sampai kepada firman yang dia sampaikan tadi. Lalu tadi Irfan juga bersaksi seperti itu. Saya nggak tahu, spontan saya sedih mendengar kesaksian Irfan, seorang yang mengaku percaya, tapi ini saya menolak karena Irfan tadi sudah saya di depan jemaat ya. Saya bukan bermaksud menghakimi. Jadi ini pilihan Irfan. Ada firman Tuhan mengatakan dari 1 Korintus pasal 15 ayat 33 mengatakan, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Sadarlah kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Hal ini kukatakan supaya kamu merasa malu. Jadi ketika Irfan memilih untuk tetap bergaul, ya, Irfan belum bisa menjadi berkat, belum bisa menjadi terang, ya, pasti akan gagal. Yusuf ketika digoda istri Potifar, karena dia tahu dia tidak akan menang, dia lari, dia tinggalkan. Jadi itu pilihan gitu. Saya juga sedih tadi Bilbet juga bersaksi seperti itu. Jadi ini kan pilihan-pilihan ya, mau mengikut Tuhan atau ya mengikuti kembali jalan hidup yang lama. Tapi namanya juga bersaksi begitu, menceritakan tentang Lot dan Abraham begitu. Di mana Lot matanya tertuju hanya pada kekayaan alam. Tapi Abraham dia matanya tidak tertuju kepada harta, dia tertuju kepada Allah. Jadi dimanapun Abraham berada, berkat itu tetap mengikuti Abraham. Jadi bukan Abraham yang mengikuti berkat. Dan kita lihat sepanjang hidupnya, kita bisa lihat. Dan dia dikenal sebagai bapak orang percaya. Jadi itu ya yang mau saya sharingkan. Jadi teman-teman, kita memilih mengikuti Tuhan mulai dari bangun tidur sampai kita mau tidur, itu pilihan. Ya, apakah kita akan menjadi berkat bagi teman-teman, bagi saudara-saudara seiman? Saya nggak tahu. Saya tadi bertanya, kenapa saya bisa sedih? Saya nggak ada ikatan darah. Akhirnya saya mengerti, roh yang dalam saya ini sedih. Kenapa saudara ini masih jatuh di lubang yang sama? Itu saya tadi berdoa terus. Dan mari kita nanti berdoa untuk teman-teman tadi yang sudah sharing, supaya kita saling menguatkan. Terima kasih. Kita akan masuk kepada firman Tuhan. Sebelumnya kita bernyanyi satu lagu lagi dari lagu
tetapi kamu akan menerima kuasa. Yang gak apa lagunya bisa buka ayat firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tuhan, kami bersyukur kembali kepada-Mu atas kesempatan-kesempatan yang Kau berikan. Biarlah tiap kesempatan itu boleh kami pergunakan untuk memuliakan nama Tuhan, dan hati kami sungguh-sungguh menyembah Tuhan. Berkatilah kami saat ini, supaya kami mengerti lagi kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, 1 minggu ini kita kental dengan Roh Kudus ya. Mungkin bukan secara kebetulan temanya hari ini juga begitu. Aku dan Roh Kudus. Sudah terima Roh Kudus? Sudah. Jadi kalau sudah, gak ada masalah dong, ya kan? Tapi memang seringkali itu yang menjadi kendala. Prakteknya menjadi kendala. Kenapa kita nggak kuat? Kuncinya pasti cuma satu, nggak taat, ya kan? Kan itu ya. Kuncinya hanya satu itu, nggak taat. Kalau kita taat, pasti menang. Itu yang dijanjikan Tuhan. Setiap orang taat nggak mungkin nggak menang. Bagaimana supaya kita menang? Harus taat dong. Saya kira itu. Aku dan Roh Kudus. Orang yang punya Roh Kudus pasti orang yang sudah percaya kepada Yesus. Karena nggak bisa dipisahkan, ya kan? Bapa, Anak, dan Roh Kudus nggak bisa dipisahkan. Karena dia satu, dia Allah. Kenapa harus Roh Kudus? Kita tahu bahwa Roh itu yang dijanjikan Tuhan menjadi penghibur, yang menjadi kekuatan kepada kita. Kita lihat dulu dari sini ya, dari 1 Yohanes 5. Kita buka dulu 1 Yohanes 5 ayat 7. Kita akan melihat bagaimana kesetaraan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. 1 Yohanes 5 ayat yang ke-7. Kita baca bersama-sama ya. 1 Yohanes 5 ayat 7. Oke, sudah ketemu ya? 1, 2, 3 ya. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Ya, sampai situ saja. Jadi ayat yang ke-7 saja. Dia satu ada. Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang gak bisa dipisahkan. Bapa sebagai pencipta,
anak yang melepaskan kita dari dosa. Roh Kudus yang meneguhkan hati kita. Sekalipun kita tahu Bapa Yesus nggak berada lagi di bumi ini, tapi ada Roh Kudus yang Dia janjikan. Roh itu yang memberi kekuatan, Roh itu yang memberi penghiburan, Roh itu yang meneguhkan. Ketika kita jatuh ada kekuatan sesungguhnya. Nah, masalahnya kita pergunakan nggak kekuatan itu? Kalau beberapa bulan yang lalu kan temanya aku dan Yesus, ya. Aku dan apa lagi? Aku dan Bapa, aku dan Yesus, aku dan Roh Kudus. Aku dan Roh Kudus. Satu lagi kita lihat. 1 Yohanes 4 ayat 4. Nah, ini roh itu yang akan membantu kita, yang akan menolong kita. Ini fungsi daripada Roh Kudus. 1 Yohanes 4 ayat 4. Begini firman Tuhan. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu. Sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Roh itu yang menolong. Itu peran Roh Kudus. Roh itu yang memimpin. Roh itu yang menguduskan kita. Roh itu yang memimpin kita ke dalam kebenaran. Roh Kudus. Jadi ketika kita percaya, kan ada firman Tuhan bilang di Efesus 1 ayat 13 itu bahwa ketika kita percaya dimateraikan toh. Itu dimateraikan. Berarti ada kekuatan orang bersama dengan Tuhan. Coba buka 1 Efesus 1 ayat 13. Ini agak banyak buka Alkitab ya. Efesus 1 ayat 13. Ketemu satu orang yang baca sih. Dan dia kamu juga kamu telah memiliki yang kebenaran, yaitu hidup keselamatan itu. Dalam dia kamu juga ketika kamu percaya dimateraikan dengan Roh Kudus yang menjanjikan itu. Iya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Jadi ada Roh Kudus di dalam diri orang percaya. Berarti ada kekuatan yang besar di dalam diri orang percaya untuk mengalahkan dosa itu. Ya. Jadi kamu orang-orang hebat. Karena ada kuasa yang besar. Ya sekalipun ya seperti tadi, dalam prakteknya kadang-kadang kita lemah. Roh ini kan penurut ya, tapi dari lemah. Ya kuncinya itu tadi sekali lagi, ketaatan kita. Bagaimana hubungan pribadi kita dengan Tuhan sesungguhnya? Kalau kita tahu anak Tuhan, semalam begini, saya semalam dengar ada lagu waktu ngaret itu, dengar lagu ini. Kamu berbohong, aku setia. Setuju nggak? Ada lagu begitu loh. Mungkin entah beberapa tahun yang lalu viral lagu itu. Kamu berbohong, aku setia. Pernah dengar begitu? Pernah dengar ya? Aneh nggak itu orang? Dan itu kegemaran anak-anak remaja hari ini. Udah tahu bohong setia loh. Ya kan? Senang kali orang nyanyikannya itu, masa itu. Saya dengar ini lagu aneh nih gitu loh. Saya itu yang dapat saya kok udah bohong, dibohongi setia. Ini kan aneh. Berarti sakit ini orang. Nggak mau jadi orang sakit kan? Tapi pada kenyataannya ada hari ini ada banyak orang begitu. Nah, kau bohong tapi aku cinta. Walaupun dia bohong aku cinta, dia bilang itu aneh. Ya kan? Kenapa? Digelapkan oleh dunia ini. Karena kita tahu hari ini mata kita sudah dibukakan oleh Tuhan. Iblis itu bapak orang pendusta. Jadi apapun yang berhubungan dia pasti kebohongan. Kita kan sudah ditebus. Makanya
harus kita perbaiki bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Kalau Allah saja, Tuhan Yesus saja pagi-pagi benar, dia datang kepada Tuhan, mengapa kita tidak yang lemah ini? Ya kan? Mengapa kita mendahulukan yang lain? Mengapa kita lebih asik yang lain? Ini pribadi kita dengan Tuhan itu yang harus. Kalau bersekutu begini kan mungkin kalau kita di sini ya seminggu sekali, atau kalau pemuda remaja ini kan sebulan sekali toh. Tapi hubungan pribadi kita dengan Tuhan itu supaya kita melekat dengan Roh Allah itu. Karena Roh Allah itu sudah dimateraikan ketika kita percaya. Itu yang memberi kekuatan kepada kita. Itu yang menghibur kita di dalam kesusahan. Itu yang menguatkan kita ketika kita mau jatuh ke dalam dosa. Roh Kudus itu, karena itu yang Tuhan janjikan. Nah, yang lain Tuhan janjikan. Ya kan? Ketika kamu percaya, dimateraikan itu. Jadi dalam dirimu dan dalam diriku ada roh yang besar kuasa. Lebih besar. Atau kita belum sampai ke situ? Bagaimana kita sampai ke situ? Ya tentu sekali lagi ketaatan kita. Bagaimana hubungan pribadi kita dengan Tuhan? Supaya roh itu bisa bekerja dengan leluasa. Supaya kita bisa menganggap bahwa dosa itu menjijikkan. Sudah menang dari rokok? Belum ya? Irfan sudah menang dari rokok? Belum. Saya dulu menangnya karena Tuhan beri pengertian juga. Pernah saya bilang gitu ya, gak merokok, bencong katanya, gak laki-laki kalau gak merokok. Siapa bilang? Justru yang bencong itu yang merokok. Cari bencong dulu. Ada yang gak merokok. Bencong itu merokok semua loh. Pernah kan kenal orang-orang yang agak-agak kewanitaan gitu gayanya, merokok semua itu. Jadi maksud saya begini, Tuhan kadang-kadang memberikan itu kepada kita supaya kita mengerti. Justru bilang sama kawanmu itu, justru bencong yang merokok. Rokok itu gak membuat kita jantan dan tidak jantan, bukan. Bukan dari situ kelihatan. Kadang-kadang kan laki-laki itu kelemahannya gitu. Justru karena dibilang, bencong kau kalau gak merokok. Rokok. Nah, itu tadi, kamu berbohong tetap setia. Kau menang begitu. Dan itu pasti akan membuat kamu jauh dari Tuhan. Kalau nggak percaya nanti suruh ke Irfan. Bencong itu semua merokok. Ya, suruh. Coba. Nggak ada bencong hari ini kamu. Nah, itu dekat dalam dosa. Jadi bagaimana kita hari ini? Kalau kamu sudah tahu bahwa ada roh dalam dirimu, Allah materaikan, pasti kita bisa menang. Firman Tuhan tadi sudah berkata, dimateraikan. 1 Yohanes 4 ayat 4 tadi dibilang, roh yang ada padamu itu lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Kontek mah kecil lah sebenarnya. Kalau masih kalah lagi bahaya itu, ya kan? Roh yang ada padamu. Bagaimana supaya gak nyontek? Ya belajar. Belajar sungguh-sungguh, jangan anggap remeh dengan semua pelajaran, kan begitu. Itu kuncinya. Itu kalau mau menjadi saksi. Aku berusaha, ya memang berusaha, tapi kan ingatlah bahwa roh Tuhan itu yang sudah dimateraikan, itu yang akan mengingatkan. Jangan nyontek, itu kan gak ada firman Tuhan. Kalau kamu gak punya hubungan pribadi dengan Tuhan, bagaimana Roh Kudus mengingatkan? Ya kan? Gak nyambung nanti aku dan Roh Kudus. Kalau kita gak baca firman Tuhan, gak ada yang mengingatkan Tuhan. Apa yang mau diingatkan Tuhan? Tuhan, aku bisa ujian, tolong ajari aku. Kita gak belajar, apa yang mau diingatkan coba? Gak ada kan? Bener gak sih? Mungkin ini semua. Iya kan? Iya, tentu harus belajar supaya Tuhan ingatkan. Harus belajar. Supaya nyambung Roh Kudus itu dengan kamu. Orang
kalau nyambung harus ada komunikasi. Kalau nggak ada komunikasi nggak bisa nyambung, kalau nggak ada pertaliannya. Tuhan kan sudah letakkan Roh Kudus dalam hati kita. Berarti kita bisa nyambung dengan Tuhan. Ya kan? Ketika kita percaya, Tuhan kan janjikan Dia materaikan Roh Kudus. Itu makanya aku dan Roh Kudus itu bisa bersatu. Ketika aku percaya, aku dipenuhi dengan Roh. Nah, itu pelajaran kita beberapa hari yang lalu. Dipenuhi dengan Roh. Percaya dengan tekad bulat. Kuasa Tuhan itu kan luar biasa. Dan ini tidak mudah bagi setiap orang. Kalau nggak setia, kalau nggak taat, nggak mudah. Diperlukan ketekunan. Tekun dari dirimu, Tuhan sudah memberikan kekuatan. Tapi kalau engkau nggak mau, sulit. Sama dengan kalau kita keluar misalnya, hujan. Ada payung, nggak usah pakai payung lah. Kuatnya aku, ya kena hujan, sakit, ya kan? Gitu kira-kira. Kalau pakai payung tadi kan bisa nggak sakit? Hujan nih, mau keluar, mau ke kedai misalnya, ada payung, nggak usah pakailah, kuatnya aku, sakit. Tapi kalau pakai payung tadi nggak sama dengan Tuhan. Tuhan sudah siapkan Roh Kudus loh. Dia janjikan itu, Dia materaikan itu dalam diri orang percaya. Ya pakai itu, pakai firman Tuhan itu untuk menangkal semua kejahatan. Kalau kita nggak punya hubungan pribadi dengan Tuhan, bagaimana? Nah, itu sekali. Nggak akan ada relevansinya kamu dengan Roh Kudus bisa begitu. Padahal Roh Kudus itu sudah Tuhan materaikan. Padahal belum kamu percaya, belum kamu menerima Yesus, ya nggak ada kekuatan. Kita kan harus sudah percaya kepada Yesus, sudah menerima Dia menjadi Allah dan Juru Selamat kita, sudah mengaku dosa, makanya Roh Kudus itu Tuhan materaikan, Tuhan janjikan itu. Tuhan janjikan itu. Kalau kita nggak percaya, ya nggak ada kekuatan, apapun ceritanya. Karena keselamatan itu kan anugerah yang Tuhan berikan, Tuhan tawarkan kepada kita. Nah, kita terima, ada kekuatan yang Tuhan beri. Makanya Dia bilang kamu tidak akan ditinggalkan sendiri. Ada Roh. Dan itu yang kita pelajari beberapa yang lalu kan. Para rasul menunggu, menanti-nantikan turunnya Pentakosta. Kita sudah dipenuhi oleh Roh. Hari Rabu ya kan, hari Kamis sudah dipenuhi dengan Roh. Ya kan? Kan itu pelajaran kita. Berarti kalau hari ini kita sudah dipenuhi dengan Roh, pasti kita menang. Aku pasti menang. Menang dari nyontek, menang dari rokok, menang dari segala sesuatu. Itu yang gampang-gampang itu sudah menang. Sama seperti Mina tadi bilang, sudah berapa tahun kita menerima Tuhan, masa kan dari situ gak menang-menang? Ya kan? Menang ya? Oh iya, harus menang. Ada kekuatan yang Tuhan beri. Ini zamannya bukan Roh Kudus nih. Roh itu yang Tuhan janjikan kepada orang percaya. Sekali lagi, Papa, kamu belum percaya, kamu belum menerima Tuhan, ya gak ada kekuatan, hanya kekuatan sendiri saja. Kalau orang sudah percaya, sudah menerima Yesus menjadi Tuhan dan Juru-Selamatnya, ada Roh Kudus, kekuatannya melebihi dari segala sesuatu yang ada di bumi. Itu 1 Yohanes 4 ayat 4 tadi. Kuasanya itu. Tentu itu memerlukan proses. Ada proses yang dilalui. Proses itu bisa kita lalui kalau kita punya hubungan pribadi dengan Tuhan, punya persekutuan yang erat dengan Tuhan. Pagi-pagi apa yang mau kita kerjakan di luar? Jangan-jangan satu seperti kita sekarang, yang penting sudah baca. Boleh. Apapun alasannya, terlambat pun kau bacalah firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan. Dengar apa kata Tuhan. Seperti bilang Pak Abel tadi, hidup itu pilihan. Kita sudah memilih Tuhan, Tuhan sudah berikan kekuatan. Jadi setiap kita bangun, ini dulu yang utama. Kita bisa memilih.
Pendidikan penting, iya. PR penting, betul. Segala sesuatu penting, iya. Cuman firman Tuhan yang lebih penting. Supaya apa? Kuasa Roh Kudus itu ada. Kuasa Roh Kudus itu bisa leluasa mengingatkan kita. Ini kita dengan Roh Kudus. Karena memang itu pekerjaan Roh Kudus. Pekerjaan Roh Kudus adalah membebaskan kita dari ikatan dosa, menghibur kita, meneguhkan kita, memberi penguatan kepada kita. Itu pekerjaannya. Makanya bersyukurlah ketika engkau sudah mendapatkan anugerah keselamatan itu. Karena orang yang mendapatkan anugerah keselamatan itulah yang punya Roh Kudus. Di luar itu nggak ada. Di luar orang yang tidak menerima Tuhan nggak ada Roh Kudus, nggak punya kekuatan. Anda adalah orang-orang pilihan Tuhan yang Tuhan sudah percayakan rohnya pada diri. Dalam dirimu ada Roh Kudus, ada Roh Tuhan di situ. Ada Roh Tuhan di situ. Itu yang Tuhan janjikan. Dan Tuhan janjikan itu kepada orang yang mendapatkan anugerah keselamatan. Jadi perlu diuji. Yang mau ujian tadi perlu diuji. Berapa hari ujian? Menang nggak di situ? Itu perlu diuji. Tahu nanti Roh Kudus itu bekerja atau enggak? Apakah masih jatuh lagi? Atau enggak? Itu Roh Kudus dan kita. Aku dan Roh Kudus menyatu. Karena apa? Karena aku sudah percaya kepada Kristus. Roh itu yang mematrai Anda. Roh itu yang memimpin kita. Roh Kudus nggak akan bisa mengingatkan kita kalau kita nggak baca firman. Kalau bukan itu yang kita utamakan. Kita nggak akan menang dari dosa kalau nggak ada kekuatan kita. Ya kan? Nggak akan bisa kita menang. Karena dasarnya kita sudah jatuh ke dalam dosa. Kita sudah tidak benar, tapi dibenarkan oleh Tuhan. Makanya berharaplah kepada Tuhan. Datanglah kepada Tuhan. Hubungi, perbaiki hubungan pribadimu dengan Tuhan. Supaya Roh Kudus itu bekerja dengan leluasa. Kalau nggak bagus hubungan kita dengan Tuhan, pasti Tuhan. Supaya apa? Semakin hari kita bisa semakin kudus di dalam kita. Ya, saya pikir ini yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan? Ya, ini bolehlah pertanyaan. Kalau enggak nanti aku tahu bisa Kak Mina ada Bapak Adel yang menjawab. Ada yang ditanya? Berarti sudah mantap kalau ada pertanyaan. Puji Tuhan. Berarti kita menjadi orang-orang pemenang, menjadi orang-orang yang bersama dengan Tuhan. Bilang sama kiri kanan, ada Roh Kudus di samping, kuat tuh. Baik, ada Roh Kudus loh. Dalam dirimu ada Roh Kudus, dalam diriku ada Roh Kudus. Berarti kita bisa menang, kita sama-sama menang. Itulah pentingnya persekutuan. Diteguhkan. Bukan hanya penting persekutuan dengan sesama, persekutuan dengan Tuhan itu lebih penting. Persekutuanku dengan Tuhan itu jauh lebih penting. Jangan lupakan itu. Karena itu yang mengikat kita dengan Tuhan. Tuhan yang mengingatkan. Roh Kudus itu yang mengingatkan kita. Itu yang dijanjikan. Rohnya itu lebih besar. Ingat, garis bawah ini. Roh yang ada padamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Jadi gak lagi takut kalau ada orang kerasukan. Sekalipun mungkin belum pernah ketemu. Kalau sudah ketemu ya Tuhan izinkan berarti kita untuk menunggu itu. Kalau kita di situ tanya Tuhan ini bagianku enggak gitu juga. Saya pernah punya kesaksian begitu. Waktu kami ikut pelayanan sama Pak Torus juga itu. Lewat dari titik itu beda itu enggak ya? Nah, lewat dari titik itu ada orang langsung kerasukan tuh ke tempat dari kita Tanjung Kriahan itu. Paling kami mobil naik, ya itu ada langsung orang kerasukan. Alam itu muslim. Sama hamba Tuhan bilang, boleh kami doakan? Boleh. Tapi waktu doakan itu dia macam ular memang.
saya bilang yang mikir memang lebih baik begitu. Kalau enggak kan bisa lari ke dia. Tapi kalau ada roh yang ada pada dirimu lebih besar, kau akan diteguhkan oleh Tuhan. Akhirnya apa? Besar luar biasa. Karena yang ada padamu lebih besar. Kalau kita nggak punya hubungan pribadi dengan Tuhan yang bagus, dia pasti takut. Jangan-jangan datang ke dia. Karena pernah juga kejadian waktu di Kebajahan kayak begitu. Dia sok-sok ikut nungging, akhirnya dia kerasukan. Oh, kau pun sama kata setannya, dia kerasukan. Jadi dua yang harus ditangani. Kalau hubunganmu bagus dengan Tuhan, baik dengan Tuhan, nggak ada yang perlu takut. Roh Kudus yang mengingatkan, Roh Kudus yang meneguhkan. Oke? Ya, kita akan menjadi orang pemenang. Baik, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur ketika kami percaya Engkau tidak meninggalkan kami sendiri. Ada roh Tuhan yang Kau meteraikan di dalam hati kami. Ke depan kami tahu, kami percaya kami akan mengalami ada banyak percobaan, ada banyak hal yang akan kami lalui. Tapi biarlah roh Tuhan yang mengingatkan kami bahwa kami adalah orang yang sudah diperdekakan. Ada roh Tuhan yang diam dalam diri kami. Biarlah kami Tuhan menjadi orang-orang yang pemenang dan boleh menjadi saksi Tuhan di bumi ini. Terpuji Engkau ya Tuhan. 1 minggu ke depan kami serahkan perjalanan hidup kami ke dalam Tuhan, supaya sekali lagi kami menjadi orang-orang pemenang dan boleh memberkati orang-orang yang ada di sekitar kami. Terpuji Engkau ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.